panelis-panelisnya itu mengungkapkan tema-tema yang mendasar bagi kita, bagaimana menyelesaikan problem-problem utama yang dihadapi oleh teman-teman muda, dari mulai soal pendidikan, kebebasan berekspresi, lingkungan hidup, dan bagaimana mengambil keputusan. Jadi berkualitas sekali. Saya rasa IDFS makin hari makin bagus. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menyebut pemerintah daerah kerap menerima arahan yang tidak jelas dari pemerintah pusat terkait berbagai program nasional. Hal ini ia rasakan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seringkali pemimpin lokal, gubernur, wali kota, bupati mengalami ketidakjelasan arah pembangunan dari nasional. Kepentingan nasional kerap diturunkan ke level daerah, kemudian menjadi kepentingan daerah. Akan tetapi, tidak ada pedoman yang jelas dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program tersebut. Bahkan, ketidakjelasan terkait pedoman dari level nasional juga dialami program-program yang berkaitan dengan investasi. Anies menyebut, pemerintah pusat juga tidak memberikan indikator penilaian atau KPI atas program yang diberikan ke daerah. Dalam isu sosial juga sama, seperti program antisipasi kematian ibu melahirkan atau stunting, atau tingkat pendaftaran sekolah dasar menengah. Pemerintah daerah tidak punya arah jelas dari pemerintah nasional tentang apa yang harus dilakukan untuk pemimpin-pemimpinnya. Menurutnya, permasalahan tersebut harus diselesaikan. Pemerintah pusat disebut perlu diisi oleh orang-orang yang mampu menafsirkan program atau kebijakan di level nasional ke level lokal dengan baik, sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik. Lebih lanjut, dirinya beruntung pernah menjabat posisi strategis di level nasional, yakni sebagai Menteri Pendidikan, dan posisi strategis di level lokal, yakni sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menjadi gubernur, ia paham apa prioritas di tingkat nasional dan paham implementasinya di tingkat lokal. Anies juga memfokuskan perhatian pada situasi pendidikan di tanah air. Ia berpendapat masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan Indonesia. Sementara terkait kesehatan mental di kalangan anak muda, Anies bertekad membantu anak muda dalam hal kesehatan mental. Anies ingin anak-anak muda Indonesia tidak terlalu banyak pikiran. Hal itu untuk membantu kesehatan mental anak muda bukan saat sudah menjadi masalah. Mendukung mental anak muda bukan cuma mendukung ketika sudah menjadi masalah, tapi yang penting juga meringankan beban sejak awal. Tadi saya sebelum naik sini saya lihat data nih soal milenial. Saya sempat tunjukin ya tadi, Marco Malo, biar nggak salah saya coba lihat ini ya datanya Hanum. Jadi saya ingin sampaikan di sini soal terkait dengan pendidikan ini data. Milenials kita ini 86 juta. 40% lulusan SMA dan 40% lulusan SD SMP. Yang sarjana 14%. Tapi 14% dari 86 gitu, itu lebih banyak daripada yang ada di Singapura. Lebih banyak daripada yang di Malaysia. Ini potret. Nah, sekarang bagaimana ke depannya? Saya rasa nomor satu, biaya pendidikan itu mahal. It's expensive, but stupidity is more expensive. Education is expensive, but ignorance is more expensive. Jadi pendidikan mahal, tapi kebodohan itu lebih mahal lagi. Nah, kita harus mengalokasikan anggaran yang cukup, dan kalau boleh saya tambahin, dan kesehatan. Karena itu satu paket. Kualitas manusia itu bukan hanya pendidikannya aja, tapi kesehatan. Jadi kesehatan dan pendidikan, alokasi yang diberikan ke sana jangan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi. Maka kita menentukan mau dapat apa besok. Nah, kalau kita invest di pendidikan itu kecil, ya jangan harap dapat kualitas yang baik. Sama juga kita kalau invest di apapun lah, kalau kita pilih yang sepele-sepele, ya nanti dapatnya juga yang sepele-sepele. Sehingga biaya pendidikan yang ditanggung oleh keluarga bisa diturunkan. Nih Hanum, sederhana aja. Kenapa sih keluarga harus membayar biaya pendidikan tinggi? Karena negara mengurangi porsinya. Ketika zaman kuliah dulu, saya bayar Rp97.000 SPP-nya per semester. Ongkosnya berapa? Per semester Rp1.000.000. Yang Rp900.000 dibayar oleh negara. Ketika negara mengurangi beban itu, misalnya nih, negara hanya bayar 300.000, maka yang 700.000 harus tanggung oleh orang tua saya. Bahwa negara yang harus memberikan alokasi yang cukup untuk biaya pendidikan sebagai investasi agar rumah tangga tidak harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk pendidikan. Itu perspektifnya. Nah, itu satu tentang biayanya. Apa?
dari mulai PAUD, ini pendidikan paling penting, usia dini, sampai pendidikan tinggi. Masih dalam keterangan foto di akun Instagramnya, Anies bahkan membeberkan sejumlah program yang dianggap bisa meringankan beban mental anak muda. Seperti misalnya dengan menyediakan rumah terjangkau sampai transportasi publik yang nyaman. Bukan hanya itu, capres yang diusung Partai Nasdem tersebut juga memiliki cita-cita agar semua anak muda yang orang tuanya sakit bisa mendapatkan bantuan biaya pengobatan dari pemerintah. Jaminan kesehatan berpendapat, sediakan ruang publik buat healing dan interaksi, bahkan bantu pengobatan orang tuanya yang kesulitan. Dirinya yakin dengan cara-cara di atas pikiran dan mental anak muda bisa lebih stabil. Intinya, jaga iklim dan suasana yang mendukung kesehatan mental bikin lebih tenang. Anies mengajak anak-anak muda untuk berdiskusi soal apa saja yang bisa dibantu pemerintah terkait kesehatan mental anak muda. Anies juga mengatakan, jika Indonesia ingin maju, maka pendidikan di tanah air harus maju. Awalnya, Anies menyinggung soal posisi guru yang harus didorong lebih jauh dalam dunia pendidikan. Kemudian, ia menyebut soal kemajuan Indonesia. Kalau kita ingin Indonesia maju, ya pendidikannya harus maju. Artinya gurunya harus maju dan termasuk gurunya juga harus tenang. Tenang maksudnya pendapatannya harus cukup. Kalau nggak cukup, nggak bisa tenang juga hidupnya. Lebih lanjut, Anies menekankan perlunya penghormatan kepada guru sebagai salah satu upaya memajukan pendidikan di Indonesia. Ia memberikan contoh. Ia pernah membuat program kerjasama dengan maskapai Garuda Indonesia. Program itu membuat check-in khusus untuk guru, sehingga guru tidak perlu mengantri saat akan check-in untuk penerbangan. Selain itu, saat Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, ada program bebas bayar pajak bumi dan bangunan untuk guru. Terima kasih untuk Pemprov DKI atas pemberian Pergub 42 tahun 2019 tentang pembebasan PDB. Sekarang kakek nenek saya nggak perlu bayar lagi sama sekali. Terima kasih. Kami sangat terima kasih sekali karena PDB saya sekarang bayarnya hanya 0. Terima kasih kepada Pak Anies. Mudah-mudahan pensiunan ini bisa menikmati hari tua Pak Anies. Terima kasih banyak. Kami ini sudah mendapat pengurangan PDB atas kebaikan hati Bapak. Terima kasih Tuhan. Pelihara Bapak penuh sekeluarga dan berikan kekuatan agar dapat memimpin Jakarta ini sesuai dengan kehendak Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak semuanya dan warga Jakarta. Amin. I love you. Kehadiran guru sudah memberikan kontribusi. Kontribusi bukan dalam bentuk bayar pajak. Kontribusinya dalam bentuk mendidik, menginspirasi, mencerahkan. Penghormatan kepada guru itu dikembalikan menjadi kebiasaan masyarakat, yang nanti guru juga sebaliknya memiliki tanggung jawab.